Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Setiap orang yang diuji ada masalah pasti butuh solusi. Dalam bahasa Al-Quran, solusi itu dikenal dengan makhraj namanya. Apa namanya? Makhraj. Pernah dengar makharijul huruf? Oke, makharij itu jamak dari kata makhraj. Makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Jadi kalau teman-teman misalnya umrah atau haji, ada lewat jalan, di atasnya tulis saja makhraj, jalan keluar, exit, kan? Nah, di dalam Al-Quran, setiap orang yang diuji dengan persoalan kehidupan, itu fitrahnya sudah pasti menginginkan jalan keluar. Ini saya pengen keluar, ini bahasa kiasan. Ini ada tempat penuh dengan masalah, saya pengen keluar. Apa jalan keluarnya? Apa makhrajnya? Kalau kita keluarkan ayat-ayat terkait dengan solusi dari setiap persoalan yang endingnya kebahagiaan, maka kita akan temukan satu, Quran surah ke-65. Kita mulai dengan basicnya Quran dulu ya, supaya nggak bisa didebat gitu. Kalau teori manusia kan bisa didebat ya, tapi siapa yang mau mendebat firman Allah? Jadi saya mulai dengan Quran, hadis. Jadi kalau hadisnya didebat, Anda mendebat Rasulullah gitu. Baik, oke. Quran surah 65 ayat surah At-Talaq. Akhir ayat kedua, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Dan nanti indahnya kenapa ditempatkan di surah At-Talaq. Ya, bahkan di titik paling nadir pun dari persoalan itu, yang kadang sengketanya, kadang di ujung seakan melahirkan pada satu perpisahan dan sesuatu yang tidak diinginkan, itu ternyata masih bisa disisipkan ending yang membahagiakan. Ya, ya kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke ujungnya saja, karena kita agak terbatas waktunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu. Oke. Kalau saya tuliskan kelihatan ya, insyaallah ya. Dan kalaupun belum tampak secara langsung, nanti bisa direview videonya, jadi bisa terlihat lebih jelas. Saya naikkan ke atas. Waman ini yang saya highlight dulu. Wa may yattaqillaha. Gini. Ya, dan kelebihan. Wa may yattaqillaha. Nih, kuncinya ini. Saya kotaki. Baru saya turunkan ke sini. Ya ja'allahu makhraja. Makhraja. Oke, kita temukan kalimat makhraj di Quran. Satu. Waman, saya baca dengan man dulu, tidak saya baca dengan tajwid. Waman. Dan siapapun. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan dan barang siapa. Karena saya cari sampai sekarang nggak pernah ketemu itu barang punya siapa gitu. Barang siapa. Oke. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dan siapapun. Dan siapapun. Nah, man ini di dalam bahasa Arab tuh kaidahnya berbunyi begini. Ismun mausulun yadulu 'alal faradiyah. Paham? Tidak. Man konjungsi yang menunjuk kepada objek, kadang subjek, tapi dia menunjuk secara personal tapi sifatnya luas. Jadi tawarannya berlaku secara personal setiap kita, tapi bersifat terbuka. Jadi kalau ada kata man di Quran, itu Allah sedang berbicara kepada kita, posisikan secara personal. Setiap kita itu sedang dikhitab, ditawari langsung oleh Allah. Dan tawarannya terbuka. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Kalau ini kemudian disandingkan dengan kata makhraj, yang tadi kita sepakati makhraj itu solusi, jalan keluar. Lawan dari solusi, masalah kan? Ujian kan?
Jadi satu kata man saja sudah memberikan kesan bahwa tidak ada satupun di antara kita, bahkan saat ini di ruangan ini, yang tidak punya persoalan. Setiap kita, tuh, wajahnya udah kelihatan tuh. Setiap kita pasti punya masalah, ya? Apapun jenisnya. Tapi kata Allah, siapapun Anda, ketika mendapati ujian dari persoalan itu, aku sudah siapkan solusinya. Dan kalimatnya menggunakan ja'ala loh. Ja'ala itu nggak main-main, lekat. Jadi seakan Allah ingin katakan begini, setiap aku titipkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupmu, saat yang bersamaan, ini sudah ada solusinya. Jadi berbarengan dengan itu, ada masalah, ada solusi. Ada problem, ada jalan keluar. Tinggal sekarang, cara kita bagaimana menemukan jalan keluar itu bukan hanya merasakan persoalannya. Jadi diberikan persoalan itu untuk mencari lewat itu solusi yang telah Allah sandingkan tadi. Dan cara mencari itu, ujungnya adalah ini, kebahagiaan. Apa jembatannya? Kalau jembatan itu di tengah atau di ujung? Selalu di tengah. Ada dua yang terpisahkan, tengahnya jembatan. Di sini persoalan, di sini solusi. Apa jembatannya? Kita cari yang pertengahan di sini. Waman, awalnya, yaj'allahu makhraja, ujungnya, tengah-tengahnya, yattaqillah. Takwa kepada Allah. Allah berikan satu kalimat saja yang bila ini diimplementasikan sempurna, maka endingnya bahagia di setiap situasi yang kita jalani. Takwa. Kalimat yang mudah untuk diucapkan dan butuh tantangan ketika dijalankan. Saya tidak ingin mengatakan sulit, karena nggak ada yang sulit yang Allah berikan. Yang sulit itu manusianya, bukan caranya. Oke, jadi kita sudah dapatkan katanya. Kalau ada persoalan, ujian apapun dalam kehidupan, maka kalau ini ingin cepat dituntaskan oleh Allah dan endingnya bahagia, maka solusi pertamanya apa? Takwa. Oke, satu dulu. Dua, apa itu takwa? Karena di sini kita punya dua pembahasan. Topik pertamanya tentang definisi yang jelas apa itu takwa. Yang keduanya kenapa pakai ya di sini. Nanti ini yang di akhir kita akan tutup sebelum kita diskusi. Teman-teman, takwa itu singkatnya, definisi yang paling singkat dan mencakup adalah membangun hubungan baik dengan Allah. Itu cara cepatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu mendekati Allah dengan baik. Oke, sekarang kita terapkan logikanya. Kalau kita punya persoalan, bukankah kita akan berkonsultasi kepada orang yang kita duga mampu menyelesaikan masalah kita? Ya? Bukankah kalau Anda punya masalah di handphone, Anda akan datang ke counter handphone? Bukankah kalau ada orang punya masalah di kendaraannya, dia akan datang ke bengkel yang sesuai dengan kendaraannya? Oke, artinya kita akan merujuk kepada objek itu ketika dipandang dia mampu menyelesaikan masalah yang kita hadirkan. Sekarang, pertanyaannya, siapa yang mampu menuntaskan dan maha memiliki solusi dari semua masalah yang ada di muka bumi? Bukankah Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Yang punya harta Allah? Yang punya ilmu Allah? Karena itulah kita sering minta kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertanyaannya, apakah setiap yang meminta itu punya hubungan baik dengan Allah? Anda punya masalah, lalu Anda ingin kontak teman, minta bantuan, tapi hubungan Anda nggak baik, dikontak nggak temannya? Tapi yang paling aneh, masih dikontak kan? Ya kan? Dan nggak berharap apa-apa gitu. Dan biasanya orang yang tak punya hubungan baik, walaupun dia mengontak, biasanya harapannya kosong. Mau dibantu nggak apa-apa, mau nggak dibantu nambah kesel. Kan nggak punya hubungan baik gitu kan? Oke, nah sekarang problemnya, apakah setiap orang yang minta kepada Allah itu, maaf, punya hubungan baik gak dengan Allah? Karena sifat Allah itu nggak mungkin diminta kecuali diberi, nggak mungkin dimohon kecuali dikabul. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu kalimatnya. Jika ada hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, berkonsultasi untuk mendekat kepadaku, ingin datang kepada Allah. Biasanya kalau motif hamba datang kepada Allah itu biasanya dua. Satu pengen minta sesuatu, yang kedua mau bertobat. Umumnya begitu. Umumnya. Nah, sebelum datang Allah sudah memahami karena Maha tahu sifatnya. Maka Allah jawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan padanya, nggak usah lelah, aku sudah memahami sebelum dia datang. Wah, itu secara psikologis hebat sekali. Kalau Anda bertanya, Mas Dimas, mana ustadznya? Kok jam 10 belum datang? Iya nih, kayaknya nggak jelas ustadznya datang apa enggak. Dengan jawaban kedua, ustadz sudah dekat, sebentar lagi tiba. Mana yang menenangkan, jawaban pertama atau kedua? Kedua. Maka Allah mengatakan, sebelum engkau tanya, katakan Muhammad pada mereka SAW, aku dekat. Setelah itu apa? Aku akan kabulkan apapun yang hambaku minta, sepanjang itu maslahat untuknya.
Jadi setiap permohonan itu dikabul, dan jawabannya menggunakan ya, ya. Lalu kembali kepada saya, jadi ujibu, aku akan jawab kapanpun itu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, karena sifat doa itu gini, sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang dimintakan. Karena Allah itu maha pengasih, nggak mungkin Allah ngasih kepada sesuatu yang membahayakan. Ya, kadang kalau memang betul itu maslahat buat Anda, minta, Anda butuh diberi seketika. Tapi kalau sekarang Anda belum siap, mungkin diberikannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nabi itu minta kiblatnya pindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Kapan dikabulkannya? Setahun 8 bulan. Bayangkan seorang Nabi, Rasul, manusia terbaik, minta sama Allah, nggak langsung dikabul. Setahun 8 bulan baru dikabulkan. Kenapa? Bukan nabinya, umatnya belum siap. Ya, begitu pindah, dapat komen dari kalangan Yahudi yang ada pada saat itu di Madinah, langsung dislike, share, viral. Nggak ada yang subscribe satupun. Ya, yang ada nanti malah konflik. Jadi begitu sudah siap, sudah paham dengan esensi sholat, sudah mengenal Allah lebih dekat, baru dikabulkan. Kadang-kadang, maaf ya teman-teman, apa yang sekarang kita dapatkan, boleh jadi itu doa sekian bulan, atau bahkan tahun yang pernah dimohonkan dulu. Cuman kadang-kadang, sebagian hamba tidak menyadari itu, karena itu syukurnya telat. Ada yang ketiga, ini yang lebih dahsyat. Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Seperti pernah saya sampaikan, Anda punya anak, anaknya sakit, konsultasi ke dokter, ini yang terbaik untuknya jeruk. Pulang dari rumah sakit, dia merengek minta apel. Mama, apel, apel, apel. Ini nak jeruk. Nggak mau apel. Ini jeruk rasa apel. Itu yang terbaik, kan? Oke, kadang-kadang Anda minta motor, dikasihnya mungkin sepeda. Kadang Anda minta mobil A, dikasihnya mobil B. Kadang Anda mengajukan proyek A, dikasihnya proyek B. Yang ini nggak masuk, yang ini dapat. Jadi sifat doa, itu kalau dimohonkan, diberikan. Kalau nggak cocok di dunia, diberikan di akhirat. Itu sudah janji. Karena itu kita masih ada iman akhirat, jadi masih punya harapan. Yang bahaya itu kalau nggak punya keyakinan tentang akhirat, dia nggak punya harapan. Jadi meninggal aja. Kalau kita masih punya harapan, makanya kita belajar ilmu tentang alam kubur, ilmu tentang akhirat, pengetahuan tentang surga neraka. Kenapa? Supaya memunculkan harapan. Ya, sebab kalau ditanya nanti kalau meninggal kemana, punya jawaban. Kalau orang yang nggak tahu itu ditanya kemana, meninggal ya meninggal aja. Kalau meninggalnya kan sama-sama meninggal. Halo? Baik. Nah sekarang problemnya adalah bisa ada orang minta, tapi nggak terkabul gitu. Nggak dapat. Apa problemnya? Maka saya kisahkan hadis tadi. Teman-teman, thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Safar. Sifat safar, ingat ya? Sifat safar itu cepat mengabulkan doa. Jadi kalau teman-teman sedang safar, kalau dari segi jarak tuh di atas 82 km dari segi jarak. Tapi kalau dari waktu tempuh yang merubah zona waktu lah setidaknya. Ya, jadi kalau kita misalnya dari sini mau ke Palembang, Papua, Lampung, safar. Tapi ingat, safarnya menuju tempat yang baik. Ya deh? Dia mau safar ke Makau, safar ke Las Vegas misalnya, itu bukan safar namanya. Memang jalan jauh tapi bukan dalam konteks yang dibenarkan. Nah, orang yang menempuh perjalanan jauh dalam rangka kebaikan, apalagi diniatkan ibadah, maka berpotensi mengabulkan doa di setiap titian perjalanannya. Maka alih-alih banyak foto dan bikin status, saran saya, isi dulu dengan doa. Isi dulu dengan doa. Dua, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Gini. Saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya secara saja. Biasanya begini yang mudah untuk dilakukan. Kalau Anda angkat telapak begini, ada garis kan ya? Garis ya? Nah, yang paling mudah tuh begini, satukan garisnya. Ini, lalu di sini letakkannya. Nanti ada babnya, semakin tinggi dan luas permohonan, biasanya semakin diangkat, semakin terbuka. Seperti doa istisqa, minta hujan. Doa istisqa itu begini. Nanti ada di khutbah Jumat, ini khatib begini. Ya, sebetulnya tidak diatur secara spesifik, yang penting ngangkat. Tapi umumnya riwayat mengatakan ngangkat dekat ke dada. Saya yang praktekkan begini. Nah, singkatnya, hadis sahih mengatakan, orang yang mengangkat tangan dengan berdoa, itu lebih cepat intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan sangat merasa malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya tidak dikabulkan doanya. Itu jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau ada seorang hamba mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, apakah dikabulkan? Kata Nabi, bagaimana menurutmu jika ada temanmu minta kepadamu sambil menengadahkan tangannya begini? Ya, Mas Andian, tolong sesuap nasi aja. Kalau nggak ngasih malu kan? Maka kata Nabi, Allah lebih malu karena sifat rahimnya, lebih malu kalau hambanya mengangkat tangannya lalu dia tidak memberinya. Dua. Tiga, ini kunci cepat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb.
Lalu dia bermohon dengan al-asma'ul husna. Cara ketiga, kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asma'ul husna. Nggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidu'ullaha. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku minta. Awid'ur Rahman, sebut namaku sang pemberi tanpa batas, maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asma'ul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rezeki, sebut ya Allah, Allahnya dulu, Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah sang pemberi rezeki. Anda belajar atau anak Anda belajar, ingin diberikan keluasan ilmu, ya Allah, ya Alim. Pilih salah satu. Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, manusia itu berkata, kamu punya keterbatasan, nggak mungkin punya keturunan. Maka beliau menyebut nama Allah sang pemberi tanpa batas, namanya ya Wahhab, disingkat dengan Hab, ya Wahhab. Banyak persoalan ingin dikuatkan kesabaran, ya Sabar. Ya, jadi kalau Anda mau minta, nggak harus semua disebut, nanti yang nggak ada jadi ada. Ya Allah, ya Razzaq, ya Alim, ya Sabar. Tadinya nggak punya masalah, Anda malah punya masalah, gitu kan? Dia menyebut ketiganya. Jadi dia mengatakan ya Rabb, nama puncak untuk pemberian dengan sifat rububiyah, ya Safar, dan orang ini mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Ini susah doanya dijawab. Gimana bisa terjawab? Ternyata dia dalam keadaan sedang punya hubungan yang tidak baik dengan Allah. Kata Nabi, mat'amu haramun, makanan dia sumbernya dari yang haram. Mashrabu haramun, minumnya yang haram. Malbasu haramun, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan perangkat hidupnya haram. Saya pegang gelas dari tadi, saya ingin tunjukkan begini. Ini gelas masih terbuka. Gini. Man. Saya bisa masukkan apapun, spidol, pena, even itu air, dan yang lainnya. Tapi kalau mulai itu tersekat begini, apa yang bisa dimasukkan? Kalau sekatnya masih tipis, mungkin masih bisa ditembus. Sepanjang tajam permohonan, air mata keluar, bermohon dengan lembut dan lirih, masih bisa tembus. Tapi kalau yang menutupnya semakin tebal dan kuat, bagaimana bisa tembus? Maksiat yang membuat kita terhubung, buruk, jelek sinyalnya, koneksinya bahkan terputus dengan Allah, itu yang menjadikan sekat-sekat yang menghambat cawan hati kita untuk menerima pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya katakan di awal, bagaimana ada orang punya hubungan yang kurang baik dengan Allah, saat yang bersamaan dia berani meminta. Bersyukurnya Allah punya sifat Rahman dan Rahim yang masih menampung permintaannya dan mengabulkan. Cuman hamba itu yang harus membuka sekatnya dulu supaya pengabulan itu bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi sifat Rahman Allah menjadikan doanya tetap dikabul, cuman mental. Itu maksudnya. Ya Allah Maha Adil, tetap memenuhi janji, diminta diberikan, cuman terpental. Karena apa? Sekatnya belum dibuka. Nah, untuk membuka sekat itu dan dibangun kembali hubungan baik, itu yang disebut dengan takwa namanya. Ya. Bagaimana Anda bisa meminta khusyuk berdoa? Saya kadang-kadang suka mau senyum sendiri gitu. Ada orang berdoa, tapi gerah juga. Minta khusyuk, tapi dia membawa perangkat haram dalam dirinya. Gambar-gambar yang tak pantas, video-video koleksi yang buruk masuk di handphonenya. Kok bisa masuk sakunya saat yang bersamaan dia sholat? Kok bisa? Nggak malu sama Allah. Kan kita mengetahui Allah Maha mendalami segala hal. Allah Maha mengawasi. Lalu ada orang mengumpulkan hal yang haram, bahkan dalam handphonenya, dia masukkan ke sakunya, dan dia masih senang menunaikan sholat. Dan merasa nyaman dengan itu. Apalagi dengan keadaan sadar, dia hasilkan perangkat dirinya, pakaian dari cara yang tidak benar, kemudian juga perangkat dari cara yang tidak benar, kemudian dia diuji dengan persoalan yang Allah ingin bimbing dia untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tapi dia menggunakan itu, dan dengan perasaan bangga dia bermohon kepada Allah. Tapi sekali lagi, karena Allah itu Rahman, sayang, kasih, maka persoalan sebesar apapun yang dirasakan dan bagaimana bentuknya, demi Allah saya katakan, pada akhirnya itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau bukan jalan kita menemukan kembali harapan cerah untuk berhubung dengan Allah yang membuka kebahagiaan sejati berikutnya, atau memang itulah titik pertemuan dari semua keinginan yang akan dikabulkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani hidup
yang Rasulullah contohkan, dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.